Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jarod dalam pembahasan soal latihan ASPD Ilmu Pengetahuan Alam paket keempat ya anak-anak. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Soal nomor 1 ini tentang rantai makanan ya anak-anak. Untuk nomor 1 ini ditanyakan ekosistem yang ada di rantai makanan tersebut. Jelas ya, di sini ada pohon ya. Ini pohon yang berbatang kayu ya. Jadi tidak di sawah, tidak di laut, apalagi di sungai. Jadi jawabannya di kebun ya, anak-anak. Di kebun ya. Karena ini pohon mangga kalau nggak salah. Kebun mangga berarti. Oke, nomor 2. Contoh simbiosis mutualisme. Mutualisme itu satu untung, satunya juga untung ya. Jadi dua-duanya untung. Ikan remora yang berenang di sekitar ikan pari. Ini juga bisa ya, anak-anak. Ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa ikan remora dan ikan pari itu mutualisme, ada juga yang menyebutkan komensalisme. Jadi A itu mungkin jadi jawaban. Kalau ikan gobi ini komensalisme ya anak, komensalisme. Kenapa? Ikan gobinya dia mendapatkan perlindungan dari bulu babi. Jadi ketika ada predator yang mau makan si gobi, ikan gobi tadi terhalang oleh bulu babi. Gobinya untung, bulu babinya dia tidak untung, tidak rugi. Cacing tambang ini parasit ya, jelas ya, merugikan manusia. Kelelawar berbulu wol dengan kantong semar. Nah, ini mutualisme ya anak-anak. Kelelawar itu dia mendapatkan tempat tinggal anak-anak. Jadi ketika siang hari tidak ada tempat, dia bisa bersembunyi dari terik matahari di kantong semar. Nah, sedangkan kantong semarnya dapat apa? Dia dapat kotoran. Kok kotoran, Pak? Berarti rugi dong, Pak. Nah, kotorannya itu dimanfaatkan kantong semar untuk diambil nitrogennya. Makanya disebut mutualisme. Oh, berarti cenderung ke ini anak-anak. Jadi ini termasuk komensalisme anak-anak. Walaupun ada ya beberapa sumber menyatakan mutualisme ya. Gitu. Nomor 3. Pada sebuah ekosistem terdapat belalang, ular, tanaman jagung, burung perenjak. Kita urutkan dulu. Jagung, terus kemudian belalang, terus kemudian perenjak, terus kemudian ular. Pada ekosistem tersebut datang kawanan kucing dan menetap. Kucing ya, kucing K. Kucing itu berarti makan apa nih? Makan ini anak burung perenjak ya. Nah, kemungkinan yang akan terjadi adalah ya kita analisis dulu. Berarti kalau ada kucing ada ular maka perenjaknya akan turun, belalangnya naik, jagungnya turun, ularnya bisa sama ataupun bisa turun ya, karena dapat persaingan dari si kucing. Populasi burung perenjak menurun. Oke, hasil panen jagung meningkat. Salah ya, yang salah ini meningkatnya nih. Hasil panen jagung menurun. Oke, sedangkan populasi burung perenjak meningkat. Salah. Kan perenjaknya dapat 2 mangsa, kucing dan ular. Populasi belalang menurun. Salah. Populasi burung perenjak menurun. Iya, sedangkan populasi belalang meningkat. Oke, jawabannya berarti D ya, anak. Lanjut nomor 4. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara adaptasi. 2 itu sigung dan memiliki kaki berselaput. Salah ya, sigung itu bau menyengat, bau yang busuk. Lele P memiliki misai. Oke, misai atau kumis ya anak, untuk mendeteksi mangsa ya. 3M 3 cumi-cumi M mengeluarkan bau menyengat. Salah, kebalik ya anak. 4N bebek mengeluarkan tinta. Salah, bebek itu bersudu atau memiliki kaki berselaput. Lanjut nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Hewan yang dapat dikelompokkan berdasarkan cara penyesuaian dengan lingkungan berdasarkan tabel tersebut adalah gajah, harimau, badak. Kira-kira apa ya? Yang mana ini? 1, 2, 3. Kita masukkan option 1 A, B, C, D-nya ya. Gajah, harimau. Nggak ada yang sama ya anak-anak. Gajah, harimau, makanannya aja udah beda ya. Badak nggak ada sama. 1 gajah, 3 badak, 5 kuda nil. Hewan yang dapat dikelompokkan berdasarkan cara penyesuaiannya dengan lingkungan. Gajah, badak, kuda nil. Itu ya anak-anak, berarti itu ya. Nah, ini makanannya sama, herbivora. Terus tubuhnya juga memiliki kulit yang tebal, badak tebal, gajah entah 2, 3, 5. Kalau 2 harimau, 3 badak nggak ada persamaannya. 2, 4, 5 kucing, kuda nil nggak ada persamaannya. Yang paling mendekati 1, 3, 5 ini anak-anak gajah, nomor 3 badak, dan nomor 5 kuda nil. Tapi penyesuaian dirinya apa ya anak-anak?
penyesuaian diri biasanya berkubang anak-anak, berkubang untuk melindungi kulitnya dari serangan terik matahari atau dari serangan serangga itu ya, mendekati itu ya. Makanannya juga sama dengan lingkungan berdasarkan tabel tersebut adalah itu ya. Jadi jawabannya B yang paling mendekati. Karena kalau harimau dan kucing oke, tapi kan nggak ada temannya lagi. Harimau, kucing punya cakar, punya taring gitu ya. Gitu. Jadi yang paling tepat B. Berikutnya nomor 6. Para petani mengalami gagal panen karena serangan hama. Beragam jenis pestisida tidak dapat membasmi hama yang menyerang tanaman. Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah kejadian tersebut adalah mengganti penggunaan pupuk kimia dengan pupuk kompos. Nggak ada hubungannya ya. Kalau pupuk kan hubungannya dengan kesuburan tanah ya. Kalau ini apa? Ini karena hama ya. Menambah dosis penggunaan insektisida kimia. Nah ini malah bahaya, jadi resisten nanti anak-anak. Namanya resisten. Apa tuh resisten tuh? Kebal. Kalau dosisnya semakin tinggi ya jadi semakin kebal dari racun. Menggunakan insektisida kimia dengan dosis yang tepat. Nah ini juga sama, membungkus buah menggunakan plastik. Nah berarti ini ya, karena sudah pakai pestisida ya. Karena di sini deskripsinya, para petani mengalami gagal panen karena serangan hama. Beragam jenis pestisida kan sudah dicoba, tapi memang tetap. Nah, membungkus buah menggunakan plastik ya. Kenapa kok pakai plastik kan anak? Namanya kalau orang Jawa itu dibrongsong ya anak, agar lalat atau serangga atau hama itu tidak menaruh telur di dalam buah. Jadi tidak bisa menyentuh si buah. Gitu. Jadi menggunakan plastik. Tapi sebenarnya masih bisa pakai cara lain ya anak. Tapi kalau di sini optionnya yang paling tepat D. Pakai option apa? Menggunakan pemangsa alami ya anak. Pemangsa alami seperti kata, terus kemudian apalagi ya? Musuh alami dari hama-hama. Kalau belalang ya pakai burung-burung pemakan serangga, itu namanya musuh alami. Itu lebih aman. Jadi jawabannya dia anak, membungkus buah menggunakan plastik. Tujuannya apa? Agar buahnya itu memang tidak diserang hama. Gitu. 7. Hewan yang memiliki daur hidup seperti pada gambar di atas adalah, ini berarti telur, nimfa, imago ya. Berarti tidak sempurna ya anak. Oke, jawabannya belalang, kupu-kupu sempurna, lebah sempurna, lalat sempurna. Yang 3 ini sempurna. 8. Perhatikan gambar berikut. Ini engsel ya, masuk ke materi sendi ya. Sendi engsel ya berarti ini. Jadi satu arah ya. Di engsel ya satu arah. Berikutnya nomor 9. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh huruf N. Gambar ini namanya tembolok ya anak-anak. Tembolok ini. Lalu harusnya ini tembolok. Mengatur banyak sedikan udara. Oh, ini maaf. Bukan tembolok, Pak. Ini pernapasan, Pak, masuk tembolok. Kalau kalian pernah lihat burung, contohnya unggas ya, aves itu memang punya tembolok ya anak-anak. Jadi kan nggak punya gigi. Ini masuk ke untuk pencernaan burung dulu. Burung kan nggak punya gigi, punyanya paruh. Jadi setiap apa yang dimakan itu ditampung dulu di tembolok sebelum masuk ke organ berikutnya, karena nggak bisa mengunyah. Jadi hampir mirip seperti lambung manusia itu. Ini berarti tenggorokannya itu mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke tubuh, salah tempat pertukaran oksigen. Ini di paru-paru, menyimpan cadangan udara ketika terbang. Itu pundi-pundi. Ini pundi-pundi ya. Ini paru-paru, menyalurkan udara menuju bronkus. Yang tepat ini ya, menyalurkan udara dari hidung menuju bronkus. 10. Didi sakit perut dan kembung. Ia juga harus mengejan tuh ngeden bahasa Jawanya. Ketika buang air besar, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan ini berarti sulit buang air besar ya. Mengonsumsi makanan berlemak, salah berserat. Nah yang tepat ini anak-anak. Kalau kalian, bentar lagi Idul Adha ya, yang beragama Islam kan nanti ada penyembelihan hewan kurban ya. Hati-hati, jangan terlalu banyak makan daging ya.
imbangi dengan serat. Kenapa? Karena nanti kalian bisa sulit buang air besar karena kurang serat. Berikutnya nomor 11, urutan peredaran darah yang mengangkut darah miskin oksigen berdasarkan gambar adalah berarti yang dari sini anak-anak, dari seluruh tubuh ya, seluruh tubuh menuju jantung menuju paru-paru. Jadi nomor 10 nomor 7 ya, 7135 Oke, jawabannya D. Berikutnya nomor 12, apabila membran karet dilepas ya, dilepas berarti naik ke atas, tekanannya juga naik, maka udara dalam balon akan keluar. Oke, balonnya mengempis, yang tadinya besar jadi mengempis. Balon akan mengembang, salah. Udara dari luar tabung kaca akan masuk, salah. Balon di dalam tabung kaca mengempis karena udara keluar melalui pipa. Oke, jawabannya C. Udara akan keluar dari pipa sehingga balon di dalam tabung kaca mengembang. Bukan mengembang lagi, mengempis lah. 13. Yahya mempelajari perkembangan pembiakan vegetatif tanaman dengan cara geragih, stolon lagi ya. Stolon. Tanaman yang dapat dikembangkan temulawak itu rimpang, akar tinggal atau rizoma. Rimpang, akar tinggal ya, salah. Rumput teki ya, ini bengkoang, bengkoang itu umbi akar ya, umbi akar. Pakis itu spora. Tadi jawabannya B. Perhatikan daftar berikut ciri-ciri perempuan dada membidang. Perempuan ya anak-anak, hati-hati. Yang laki-laki jangan sampai salah, apalagi yang perempuan. Dada membidang, ini laki-laki. Payudara membesar, perempuan. Suara menjadi berat, laki-laki. Tumbuh rambut, perempuan, laki-laki. Berarti 24. Oke. 15. Bagian wiper mobil yang gunanya untuk membersihkan kaca itu ya. Menempel pada kaca terbuat dari bahan karet karena memiliki sifat isolator, panas dan tahan karat. Oke, bersifat keras. Kerasnya salah ya. Memiliki sifat elastis dan transparan, enggak transparan ya. Bersifat lentur dan dapat diregangkan. Nah, ini anak-anak. Lentur ya anak-anak. Nah, karena apa? Fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan air yang ada di kaca, bukan untuk penghantar panas. Jadi kurang tepatnya di situ. Lanjut nomor 16. Perhatikan tabel berikut. Pasangan benda dan sifat yang benar ditunjukkan oleh nomor. Bensin bentuk tidak mengikuti wadahnya, salah. Harusnya mengikuti wadahnya karena benda cair. 2 botol bentuk tidak mengikuti wadahnya, oke. Hidrogen menekan ke segala arah, oke, benar. Air volume berubah sesuai wadahnya, salah. Oli bentuk mengikuti wadahnya, oke. 2, 3, 4 235 maaf 235. 17. Kegiatan manusia yang memanfaatkan perubahan wujud dari padat menjadi gas, berarti menyublim. Es kering, proses pembuatan ya, ini menghablur atau mengkristal, membuat garam ini menguap, mengantung kamar di almari pakaian. Nah ini ya, menjemur pakaian ini menguap. Jadi jawabannya 18. Genangan air di jalan lama-kelamaan hilang ketika matahari bersinar terik. Hal ini disebabkan karena air menghablur, salah. Harusnya menguap. Gampang ini. Jadi air kena panas menguap, jadi benda gas. Kabel milik PLN dipasang dengan posisi kendor gini ya. Nah, kendor gini ya. Menjaga kabel tidak putus ketika menyusut di siang hari, salah. Siang hari memuai. Mencegah putusnya kabel ketika terjadi pemuaian di malam hari, salah. Kebalik, malam hari menyusut. Menjaga ketahanan kabel ketika terkena panasnya sinar matahari, salah. Mencegah putusnya kabel ketika terjadi penyusutan di malam hari. Oke, jawabannya berarti D. Jangan kebalik ya anak. Malam itu menyusut karena kena dingin, kalau siang memuai kena panas. Percobaan tersebut dilakukan hingga ujung benda yang dipegang terasa hangat. Dari percobaan tersebut didapatkan hasil waktu sebagai berikut. Yang paling cepat mana anak-anak? Yang paling cepat nomor 1. Wah, ini berarti konduktor yang baik ya. Oke, yang buruk mana yang buruk? Yang buruk nomor 3 ya anak-anak. Nah, ini nomor 3 buruk ini. Dari percobaan tersebut dapat diambil kesimpulan benda kedua merupakan konduktor terbaik. 2 terbaik. Sedangkan salah ya. Yang terbaik nomor 1 ya anak-anak, karena paling cepat 2,5 menit. Benda pertama merupakan konduktor terbaik, oke. Sedangkan benda keempat merupakan konduktor terburuk. Nomor 4-nya bukan terburuk, jadi salahnya di situ. Benda kedua merupakan konduktor terbaik. 2 itu 3 menit, salah ya. Benda
pertama merupakan benda terbaik, sedangkan benda ketiga, nah ini yang benar. Nah, jadi semakin cepat panas berarti semakin baik konduktornya. 21. Perpindahan kalor secara radiasi ya, tanpa perantara. Wajan terasa panas ketika digunakan untuk memasak wajan. Ini konduksi. Badan terasa hangat, nah ini radiasi. Terjadinya angin, ini konveksi. Bagian dasar setrika, ini konduksi. Tergantung perantaranya ya anak benda apa. 22. Perhatikan daftar berikut. Peristiwa terjadi perpindahan panas secara konveksi. Konveksi itu berarti perantaranya gas atau cair. Genangan air terasa hangat ketika matahari bersinar terik. Radiasi berarti ya, karena panasnya dari matahari. Gagang sutil terasa hangat, nah ini konduksi. Biji kacang hijau gerak naik, nah ini konveksi. Asap, ini konveksi. Pegangan panci, ini konduksi. Berarti jawabannya C dan D. Oke. 23. Amri sedang bermain sepak bola bersama temannya. Ia menerima umpan dari temannya, kemudian dibelokkan menuju gawang lawan. Pengaruh gaya berdasarkan ilustrasi tersebut adalah gaya mengubah arah gerak benda. Oh iya, arahnya ya. Kemudian belokkan. Gaya mengubah bentuk bolanya tetap bener ya, bulatnya. Gaya membuat benda bergerak menjadi diam, enggak penalti. Kan nggak ditangkap kipernya ya, jadi nggak berhenti. Gaya mengubah benda diam menjadi bergerak, kan nggak tendangan penalti. Jadi jawabannya A, mengoper ya, ataupun mendribble. Arya bertugas melempar bola ketika bermain kasti. Ali berhasil memukul bola umpan yang dilempar oleh Arya. Hubungan antar gaya, semakin besar gaya yang diberikan saat memukul bola, semakin cepat gerak bola. Wah ini bener, jadi semakin kencang maka bolanya juga akan semakin cepat. Bola bergerak semakin lambat ketika gaya yang diberikan saat melompat semakin besar. Salah, kebalik. Gerak bola semakin lambat ketika gaya yang diberikan semakin besar. Nah, kebalik kan? Semakin besar gaya yang diberikan ketika melempar bola, semakin kencang bola bergerak. Kebalik juga ya. Semakin besar gaya yang diberikan ketika melempar bola, semakin kencang bola bergerak. Enggak ya? Enggak. Kalau yang melempar itu kencang tapi yang memukul itu lemah, ya sama aja nanti geraknya nggak cepat. Jadi yang benar A, semakin besar gaya yang diberikan saat memukul. Jadi jawabannya A. 25. Ini bor listrik ya. Jadi listrik ini bor listrik tapi bukan pakai kabel ya, tapi pakai batu baterai. Berarti kimia listrik gerak. Oke. 26. Peternakan sapi yang dikelola oleh kelompok tani menghasilkan limbah padat. Limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Oh jelas ya, sebagai biogas pengganti LPG. Jadi kotorannya itu bisa diolah, diambil gas metananya sehingga bisa menggantikan gas LPG. Sifat magnet yang tepat sesuai gambar tersebut adalah ini apa nih? Gaya tarik terkuat berada di ini paku ya, paku yang menempel di kutub ya. Kutub tak senama ini salah, dapat menarik benda-benda salah ya, ferromagnetik yang memiliki medan magnet di sekitar. Salah. Oh berarti jawabannya A ya. Garis tarik terkuat, gaya tarik terkuat ada di kutub A. 28. Gambar tersebut adalah langkah membuat magnet secara gosokan. Gampang ya, karena digosok ya, set gitu. 29. Ketika berada di depan cermin, kita dapat melihat bayangan kita di cermin. Nah, berarti dipantulkan anak-anak, bayangan kita dipantulkan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh nomor. Ingat, tidak dapat diperbarui berarti dari benda bahan tambang ya anak-anak. Minyak bumi, spiritus itu dari tebu bisa, batu bara, dan LPG 135. Nah ini dari bahan tambang. 31. Dampak yang terjadi apabila tahap daur air yang ditunjukkan X berlangsung terus menerus. X, oh berarti hujan ya. Ya jelas nanti akan terjadi tanah longsor ya. Harusnya hujan dulu karena di sini nggak ada hujan. Oh banjir ya anak-anak, terjadi banjir ya. Banjir terlebih dahulu terus menerus kan nanti. Bentar, karena di sini ada pohon, cuaca panas. Oh ya, banjir anak-anak, banjir.
Maaf. Kalau banjir kan ini di dataran tinggi ya. Dataran tinggi atau dataran miring ya. Berarti lebih cenderung ke tanah longsor anak-anak. Tapi kalau di perkotaan di sini, nah ini biasanya nanti banjir. Gitu. Kalau di sini biasanya nanti akan terjadi tanah longsor. Tuh. Apalagi kalau di sini tidak ada pohon. Lanjut 32. Nama planet yang ditunjukkan oleh huruf R ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus. Kok nggak ada? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus ya. Oh, Uranus. Dan terakhir adalah Neptunus. Planet yang memiliki skala rotasi tercepat. Rotasinya tercepat anak-anak. Berarti Jupiter ya. Berikutnya 34. Gerhana bulan penumbra. Berarti ada di bayangan penumbra. Terjadi jika bulan berada di nomor 2 dan 4. Oke, nomor 4. Revolusi bulan terhadap bumi akan mengakibatkan terjadinya pasang surut air laut. Nah, ini yang tepat. Oke anak-anak, alhamdulillah sudah selesai 35 soal paket 4. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ketika besok kalian mengerjakan soal ASPD. Gitu ya anak-anak. Ingat, tetap berdoa, tetap berusaha, belajar dan berdoa. Kuncinya cuma itu. Oke anak-anak, kita akhiri video kali ini dengan berdoa bersama-sama. Doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai, sampai ketemu lagi di video berikutnya.